Sebagai seorang PNS atau ASN, saya ucapkan selamat untuk Anda karena ada kenaikan gaji nih untuk Anda dari pemerintah. Dalam konferensi pers APBN kita yang digelar Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah atau PP terkait kenaikan gaji ASN, aparat TNI Polri, pensiunan, tunjangan, veteran, dan PPPK. Meski aturan masih digodok, namun Menteri Keuangan memastikan gaji yang telah dinaikkan tetap dibayarkan komplit untuk 12 bulan. 2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan untuk ASN TNI Polri dan untuk pensiunan. Ini sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang kejar-kejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini. Baik teman-teman media, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami baru saja menyelesaikan rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk membahas mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama di dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kondisi dunia masih di dalam situasi yang sangat dinamis dengan berbagai kebijakan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan persaingan antar negara geopolitik baik dari sisi ekonomi dengan perang tarif maupun dari sisi keamanan dan militer yang menciptakan eskalasi global. ASN, saya ucapkan selamat untuk Anda. Kenaikan gaji nih untuk Anda dari pemerintah. Bukan hanya soal gaji, sejumlah kementerian dan lembaga pun atau KL dikabarkan akan menaikkan persentase tukin PNS bahkan hingga puluhan persen kenaikannya. Tentu hal yang menjadikan kabar yang baik begitu ya, atau menggembirakan untuk Anda, untuk para PNS di Republik ini. Tapi apakah dengan adanya kenaikan gaji PNS ini tidak menyebabkan kecemburuan sosial tentunya bagi para kaum buruh yang harus berteriak-teriak, berorasi di depan gedung Dewan Terhormat terlebih dahulu untuk memperjuangkan kenaikan gajinya. Nah, kita akan bahas bersama di siang hari ini dalam Auto Disayang Mertua, gaji PNS akhirnya naik. Kabar gembira ini tidak hanya soal gaji saja, di mana Menpan RB mengungkapkan perihal tunjangan kinerja atau tukin PNS yang kini juga tengah dikaji oleh pemerintah guna ada penyesuaian kenaikan. Nah, menurut Menpan RB, kenaikan besaran tukin di tiap kementerian dan juga lembaga juga nantinya akan beragam, bisa saja naik 10 atau bahkan hingga 20% banyaknya tergantung dari target kinerja yang dicapai oleh masing-masing kementerian lembaga yang nantinya juga akan dikaji oleh pejabat berwenang. Dan memang menarik juga Anda bicara perihal tukin karena Presiden juga memberikan tukin khusus bagi pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menurut kelas jabatan tertinggi berada di angka hingga 35 juta rupiah besarannya. Tentu angka yang cukup besar juga begitu ya untuk nominal tunjangan kinerja atau tukin. Tapi angka ini tentu pantas diberikan pada pegawai KPK agar makin baik kinerjanya dan tentunya terhindar dari goda-godaan setan begitu ya saat melakukan tugas PNS-nya dan di lapangan atau memberantas para koruptor yang ada di negeri ini. Dengan adanya kenaikan gaji para PNS ini sebetulnya gaji mereka apabila dibandingkan dengan PNS di sejumlah negara lainnya atau negara di dunia begitu seperti apa sih? Apakah memang untuk standar gaji kita sebetulnya sudah cukup tinggi atau justru sebenarnya masih cukup kecil apabila dibandingkan dengan negara lain? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita mengamati untuk gaji PNS di sejumlah negara bisa kita lihat di sini begitu ya di grafiknya ternyata Korea Selatan atau Korsel cukup tinggi dalam penentuan atau memberikan gaji bagi para PNS-nya. Tapi bisa kita lihat juga di sana living cost-nya yang tinggi juga tentu jadi pertimbangan pemerintah Korea dalam memberikan gaji para PNS-nya di angka tersebut. Apalagi kalau kita lihat Jepang dan juga Singapura memang memegang status negara maju, angkanya juga lebih tinggi lagi begitu di sana, di mana memang untuk para PNS-nya juga mengikuti inflasi yang ada di sana juga. Nah, memang PNS di sana kalau kita lihat sih tidak mager-mager begitu ya, tidak seperti di negara Konoha yang gajinya minta tinggi tapi ternyata PNS-nya masih mager. Nah, ini tentu jadi permasalahan tersendiri. Semoga sih enggak ya, karena memang malu juga gaji besar tapi kinerjanya
ternyata tidak maksimal, tidak sesuai begitu dengan kinerja yang tentunya diberikan gaji yang cukup besar. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk Malaysia dan juga Vietnam, Filipina masih tergolong rendah lah ya angkanya, atau jauh dari negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ada Jepang, Singapura dan juga Korea. Nah, di sini memang untuk gaji PNS di Indonesia kalau kita lihat secara garis besar memang masih cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia seperti Malaysia, Vietnam dan juga Filipina. Lalu sebetulnya dengan adanya kenaikan gaji bagi PNS Indonesia ini memberikan dampak apa saja sih bagi para profesi lainnya, khususnya pegawai swasta atau buruh? Kita lihat di slide selanjutnya. Dan kita amati untuk secara dampaknya persis dengan apa yang yang saya sebutkan tadi di awal dari isu ini, kaum buruh pun yang diwakili oleh Presiden Partai Buruh Bapak Said Iqbal menyindir soal kenaikan gaji para PNS kita, di mana dirinya juga meminta adanya penyesuaian kenaikan gaji PNS juga harus diiringi dari penyesuaian kenaikan gaji para buruh. Bahkan untuk persentasenya atau persentase kenaikannya, karena para buruh dianggap adalah profit center, seharusnya bisa ada kenaikan hingga 15% di tahun 2024 nanti. Apalagi menurutnya gaji para buruh di Indonesia juga masih tergolong rendah. Di sini memang semoga gap gaji antara PNS dan juga buruh juga tidak terlalu melebar begitu ya, agar memang gesek-gesekan atau bergesekannya kecemburuan sosial tidak makin terpampang nyata antara profesi idaman mertua dan juga pegawai swasta. Tapi yang paling penting, siapapun nanti yang akan dinaikkan gajinya harus memaksimalkan juga kinerjanya sesuai dengan level gaji yang diterimanya. Sepakat ya dengan hal ini, karena memang merdeka Indonesiaku, merdeka juga gajiku. Merdeka. Halaman 5. Tahun 2013, tukin itu tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen, namun mereka mendapatkan tunjangan profesi yang tadi saya sampaikan. Waktu itu saya tidak tahu, mungkin kita cek lagi di 2013 antara tukin dengan tunjangan profesi barangkali masih sama atau bahkan profesi lebih tinggi dikit daripada tukin. Kan tukin kalau dia dinaikkan tiap tahun berdasarkan kinerja dari kementeriannya. Dan ini diatur oleh Pak Menterinya sendiri waktu itu, bahwa dosen yang ada dan bekerja di kementerian memang tidak mendapatkan tukin, tapi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi. Jadi komponen gajinya mereka adalah gaji pokok, tunjangan melekat, kemudian tunjangan kinerja, tunjangan profesi. Sedangkan aparat Kemendikbud atau Kemendikti-Saintek itu mendapatkan, yang non dosen dan mendapatkan tunjangan pokok, tunjangan melekat, tunjangan keluarga, dan kemudian tukin. Kemendikbud atau Kemendikti-Saintek itu terus-menerus menegaskan bahwa profesi dosen dan guru tidak dapat tukin, tapi dapatnya profesi, tunjangan profesi. Itu sesuai dengan undang-undang. Jadi polisinya adalah untuk yang guru dan dosen, dia dapatnya adalah tunjangan profesi, bukan tunjangan kinerja. Yang tunjangan kinerja itu untuk ASN non dosen dan guru. Dan ini berlanjut di Perpres 32 2016, sekali lagi Dikti pindah dari Kemendikbud menjadi Kemendikti, gitu kan? Tetap tukin tidak diberikan, tapi mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi. 2018 Perpres 131 2018, Kemenristek Dikti digabung lagi nih diktinya, tukinnya dinaikkan atau mendapatkan perbaikan sesuai dengan grade di Menpan RB. Dosen juga tetap tidak diberikan tukin, tapi mendapatkan tunjangan profesi. 2019 Dikti kembali lagi di Kemendikbud, bola balik kan. Tapi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya dapat tunjangan profesi. Dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non dosen yang tadi
mendapatkan treatment tunjangan kinerja sesuai dengan asesmen dari Menpan RB. Sehingga tahun 2019 Tukin mengacu kepada Kemendikbud/Perpres 136 tahun 2018. Di situ tidak ditegaskan dosen Kemendikbud tidak diberikan tukin, hanya diberikan tunjangan profesi. Sehingga memang ini dosen yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang tadi 83.969, mereka merasa saya dapat tunjangan profesi, dan waktu dilihat tukinnya di Kemendikbud atau Kemendiktisaintek naik terus, mereka menjadi worse off. Tadi di halaman sebelumnya, profesor, guru besar dapatnya 6,7 juta, padahal eselon 2 di Dikbud atau Kemendiktisaintek dapatnya 19,2. Maka muncul keresahan dan kemudian berdemonstrasi. Inilah yang kemudian Bapak Presiden Prabowo meminta diperbaiki. Kami diminta memperbaiki nih, kami bertiga nih sekarang. Ini apa sih kisrah-kisruh itu? Maka di 2024 mulai disusunlah Perpres Tukin tersebut. Ini sebetulnya bagaimana untuk memberikan tidak hanya tadi prinsip-prinsip mengenai kinerja, karena kinerja di Kemendiktisaintek dengan kinerja dosen mungkin ada perbedaan. Dosen itu kan beliau dosen juga, saya dahulu sekali dosen. Beliau tahu kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, dan berbagai hal yang ditugaskan menurut perguruan tinggi. Kalau sebagai kementerian pasti ada tugas yang agak berbeda. Makanya ini mungkin perlu nanti direkonsiliasi oleh teman-teman di Kemendiktisaintek tersebut. Tapi Presiden Prabowo telah meminta kita untuk memberikan aspek keadilan dan penghargaan. Karena tadi guru besar yang 6,7 dibandingkan eselon 2 yang kalau struktural dan fungsional disetarakan tuh kira-kira sama, bedanya kan bisa 12 juta sendiri. Itu perlu dikoreksi. Maka Perpres 19 2025 dilahirkan, dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19 2025? Menyangkut tukin Kemendiktisaintek yang berhubungan terutama dengan tukin dosen tadi yang selama ini hanya mendapatkan tunjangan profesi. 1. Tukin diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN, Satker PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan lembaga layanan dikti. Ini saya ulangin ya, teknikal, tapi saya rasa mungkin wartawan yang mengcover di sini sudah cukup tahu. Moga-moga Pak Brian sudah tahu karena beliau menteri baru. Ada 31.066 dosen di lingkungan ini yang akan kena. 1. Satker PTN, perguruan tinggi yang statusnya adalah Satker, itu berarti kalau Satker itu kepanjangan tangan dari APBN. Ujung terakhir kalau yang membelanjakan kira-kira. Makanya disebutkan satuan kerja. Dia merupakan bagian dari negara yang dibiayai semuanya oleh APBN. PTN, perguruan tinggi negeri, tapi statusnya adalah Satker, berarti anggarannya itu sepenuhnya dari Pak Menteri ini, dari kementerian ini. Ada 8.725 dosen. Dosen-dosen ini nanti yang akan dapat
tukin dosen sama dengan tukinnya Kemendikti-Saintek. Namun di luar itu ada PTN yang sifatnya sudah BLU, namun karena situasi kondisi mereka belum menerapkan remunerasi. Jadi ada PTN BLU yang sudah melakukan remunerasi, dan ada PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi. Ini biasanya kondisi perguruan tingginya lebih lemah dari sisi keuangannya, tapi dia statusnya udah BLU. Kalau BLU itu agak jauh dikit. Kalau Satker itu di dalam badannya Kemendikti-Saintek, di dalam badannya Pak Brian. Kalau BLU itu agak sedikit tapi masih berhubungan. BLU-nya di bawah beliau. Betul ya Pak ya? Itu ada 16.540 dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri yang statusnya BLU yang belum menerapkan remunerasi, karena pasti kondisi keuangannya tidak terlalu baik, lemah. Kemudian juga di bawah Dikti ini ada lembaga layanan yang memperkerjakan dosen juga 5.801. Jadi ketiga kelompok dosen ini yang akan mendapatkan manfaat dari Perpres 19 2025. Mereka akan mulai mendapatkan tukin 31.066 dosen. Besarnya sebesar apa? Besarnya sama dengan tukin yang dibayarkan di Kemendikti-Saintek. Antara struktural fungsional itu monggo Pak Menteri sama Bu Menpan RB. Guru besar itu setara dengan struktural yang mana, fungsional apa, itu monggo. Itu nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen atau Pak Menteri. Jadi besaran tunjangan kinerjanya tergantung dari kelas jabatan dari dosen tersebut. Ya. Namun karena dosen itu sudah mendapatkan tunjangan profesi, apabila tunjangan profesinya lebih besar, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesinya. Kalau jadi mereka nggak dapat double dip, nggak dapat dua. Mereka harus milih antara tunjangan profesi atau tukin. Kalau tunjangan profesinya seperti yang tadi saya gambarkan, guru besar cuma dapat 6,7 juta, namun sebetulnya setara dengan eselon 2 yang dapat 19 juta, saya yakin dosennya milih yang tukin. Tapi kalau di jenjang dosen tunjangan profesinya ternyata lebih tinggi dari yang diberikan di tukin, mereka pasti tetap milih di tunjangan profesi. Tapi mereka tidak dapat dua-duanya, karena memang dosen-dosen yang lain juga nggak dapat dua-duanya. Apakah dapat remunerasi tadi kalau di PTN BLU yang sudah ada remunerasi, atau di tempatnya PTN BH, atau Anda dapat tunjangan profesi. Jadi prinsipnya yang lebih tinggi yang dipilih pastinya, karena ini tujuannya adalah untuk membuat dosen menjadi lebih baik situasinya. Nah, dibayarkannya mulai kapan? Walaupun Perpres ini baru keluar di bulan April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini Anda akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Karena nggak ada dosen, makanya nggak ada yang tepuk tangan. Mestinya Pak Menterinya yang tepuk tangan.